berbuat baiklah secara spontan dan berbuat. Dan harus belajar dari bahaya dan takut. Dan yang kedua jangan nambah ya. Ini kadang-kadang kalau takutnya orang tua ngomong-ngomong gitu. Berembuk guyon. Kenapa? Karena itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimahumullah, yang sama-sama insyaallah semua kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita duduk di majlis yang mulia. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan langkah kakinya masuk ke dalam surga. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa ganjarannya gede amat pahalanya surga? Karena yang namanya ngaji berat. Saya tanya antum deh, ini gini hari ada yang telepon, ini Panjang tanah Paranin gimana? Tanah baru jauh. Giliran ngaji marangin dulu apa ngaji? Ya bu, baru ini ya bisa dulu ya. Mana yang diparanin duluan? Berat kasih kita dia. Ya. Jadi kalau menurut saya mondok ya dengan Ustaz Zaduli buat rumah, kadang-kadang ngumpet di rumah, ngumpet di WC. Kalau saya kadang-kadang ngumpet di makbar, di makam bahas. Nah, yang kedua, pengajian ini saya beda warna. Ada pembahasan kitab kuning, luar biasa. Kok warnanya kuning? Kalau saya manain kuning satu, hati-hati. Nah, yang namanya kita begini, lama-lama kalau kita nggak belajar, hilang ilmu. Kan banyak terjemahannya di pasar. Beda orang yang pernah duduk sama kiai ngaji kitab kuning sama beli terjemahan beda. Karena kata Rasulullah, orang yang ngaji tanpa kiai, tanpa guru, maka guru setan. Gak usah segala atau yang dibaca ropak, dibaca sejarah. Gurunya saya kan boleh, nggak ada ilmunya. Ya, selawat dan salam kepada Allah sifatnya dan kita Muhammad SAW. Saya menyapa ini ada guru besar saya, saya Zaduli, saya bilang, Afwan Ustazana lihat bukan anak pintar ini, ini amanah. Jadi waktu saya pulang dari pondok pesantren, kata guru saya, santri di mana aja di rumah Pak. Dan udah kalau tentara siap berangkat udah gitu. Saudara dulu yang guru saya turun aja, dia baik kan. Gitu. Kalau saya ngajar di mana-mana, mohon maaf saya nggak mau dikasih amplop. Apa doa? Enggak di sini. Jadi supaya tidak saya bisa asbak kalau santai aja. Ya saya sapa di saya para pengurus majelis Alianto. Jamaah mudah-mudahan pulang dari sini kita bawa ilmu, yang kedua bawa rahmat Allah, dan yang ketiga kita diberikan sakinah. Karena ini kata Nabi kita nanti lewat ditunjuk ya Rasul, itu adalah ngaji. Apa kata Rasulullah? Itulah rodoh dan dia itulah taman dari taman surga. Tamannya kayak tenang kita kalau di sini nih. Matiin HP, nggak ada lagi usaha kan enak. Kita kalau bilang itu bisa baik-baik.
Ya Bu ya, maaf Bu Ibu, ada 4 orang ini alhamdulillah hasil saya mengambil ilmu. Mudah-mudahan nanti kalau saya ada baca kepletot namanya saya ngaji, kan kita ini udah bareng. Ya ini nggak usah malu diingetin, nggak usah gengsi. Dan yang kedua, kalau ditanya jawab, kalau saya nggak jawab di sini, saya pulang saya kebet dulu kitabnya. Karena agama tidak boleh pakai akal. Kalau ditanya sejawab-jawabnya, kata-kata guru saya, Gus kayak Mustafa Masih, itu ciri orang dulu. Ditanya apa, baik jawab dulu. Nah kalau ditanya fikih, apalagi fikih, wah saya paling beli. Nggak usah gengsi, saya tinggal dulu, pulang buka kitab, baca. Oh jawabannya. Makanya oleh ulama kita disuruh ngaji terus. Semakin ilmu kita banyak, bodoh kita bisa. Ya, ini artinya kita kuning. Kenapa warnanya kuning? Kalau bahasa saya bukan bahasa kiai. Kita perlu hati-hati. Ini kita warisan ulama, warnanya kuning. Bisa aja begini hijau, apa enggak? Ini kuning artinya makanya hati-hati. Kalau ini ya diwariskan. Makanya kalau ada rapat teman saya ada nuansa yang besar ini menjadikan kampung santri, saya setuju. Karena biasanya yang mondok-mondok ada yang baca kitab begini, ya kan? Ketika Ramadan, Ali Akbar membuat majelis yang kitab putih itu luar biasa, luar biasa. Karena orang akan penasaran, yang penting penasaran dulu kan. Kita kan kalau lagi ngintip yang tidak ada penasaran, itu buat takut jelek itu. Buat tadi penasaran dulu ya. Dan kita niatkan Fatihah dulu, saya tawasul dulu kepada guru saya terutama Mbah Hasyim Syari, sangat kita sampai ke beliau dan para guru masyayikh saya, dan mudah-mudahan apa yang saya baca semua pahala yang mengalir ke beliau. Yang kedua yang hadir kita barokah. Di barokah ini, di barokah rahmat para masyayikh kita, dan insya Allah apa yang kita niatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahadina wa alamin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yang kedua, ada yang tahu itu siapa sih yang lebih di depan? Maka tak kenal maka tak. Nanti kalau saya jalan, karena kadang-kadang saya kontrol jalan pakai itu malu aja, mata hitam gitu kan dia. Karena nuansanya beda. Itu siapa? Imam Qurtubi nama saya. Ya, Imam Qurtubi. Riwayat pendidikan alhamdulillah bikin saya dapat ilmu dari untuk sampai ke Jepang. Yang kedua saya kuliah di Wilayah Syarif, bukan sombong. Saya tak harus minum aja. Alhamdulillah saya bersyukur di pondok nama bapak saya. Kalau enggak jadi apa saya? Saya punya tanah yang maaf, bukan boleh beli pakai krim apa-apa, tapi Allah kasih dengan wakaf. Tapi saya punya pondok pesantren juga, satu di Kedahan, yang kedua di Umpit Bogor. Dekat pasar Gobang Kili, masuk ke Sepat. Itu baru 2 bulan saya bangun. Insya Allah target 2 tahun jadi kan. Itu salafi karena menuliskan perjuangan abang saya. Mudah-mudahan apa yang beliau niatkan agar warisan ulama, terutama kita klasik kayak begini, tetap dipertahankan. Ya dong saudara. Saya dukung penuh itu. Ya supaya anak-anak kita model-model begini ini, insya Allah dia lihat asik, dia senang. Yang penting dia penasaran dulu kayaknya. Ini kita keluarnya kuning amat gitu. Gitu. Yang kedua, nggak ada barisnya gitu. Dalam pendengar. Kita baca kita Al-Mawa'is Al-Musturiyah. Al-Mawa'is Al-Musturiyah.
Dan kitab ini Al-Mawa'iz artinya nasihat-nasihat. Kalau mau izah satu nasihat. Nah, Al-Mawa'iz ini Al-Usuliyah guru kecil. Kalau orang alim guru kecil. Al-Hadis awal, hadis yang pertama. An Abdillah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Al-Khabar bitamani. Wa fi muwafiqati hadzal haditsan hikayatan an Umar radhiyallahu ta'ala anhu kana yamshi fi sikatil Madinati farala sabiyan kana yadihi usfura wa kana yal'abu bihi farahima Umar jalikal usfura fastarahu minas sabiyyi fa'ataqahu falamma tufiya Umar radhiyallahu ta'ala anhu ra'ahu jumhuru fil manami fas'aluhu an halihi. Habis itu ya. Terusin apa? Terusin dulu ya. Bu, terusin dulu ya. Hah? Ada yang ditanya nanti ya? Boleh tanya secara kedudukan kalimat ini apa namanya? Nggak apa-apa ya kan, kita nanti ada bidangnya, ini satunya soroknya. Dulu saya coba jelasin. Saya terangin secara global aja. Faqalu ma fa'alallahu bika qala ghafarali wa tawadda anni qalu bi aisya'in bizubika aw bi adlika aw bi juhdika qala lama wada'tumuni fi qabri wastartumuni bi turabi wa taraktumuni wahidan pada khala ala malakani mahibatani toro'ati wa ta'dat mafasal min haibatihima wa akhadani wa adlasani wa arada an yas'alani fasami'tu nida minal hafiz utruka abdi wala yakhafahu fa inni rahmatuhu wa tajawabtu anhu bi anna rahimah uskura di dunia wa rahmatuhu fil ukhbah. Terjemah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, wal akibat lil muttaqin, dan segala akibat bagi orang-orang yang bertakwa. Wala adwana ila al-zalimin, dan tidak ada pertolongan atas orang-orang yang zalim. Assalatu ala khairi khalqi, dan selawat kepada khairi khalqi, sebaik-baik makhluknya Muhammad wa alihi, dan kepada seluruh ahli dan kepada keluarga. Wabaktu kita selanjutnya, ini terjemahan bebas aja. Ya, fa inna abda, dan sesungguhnya hamba muznibah yang berdosa. Muhammad bin Abi Bakar, Muhammad bin Abi Bakar, rahmatullah alaihi. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Ba'da sesudah, ba'da itu sesudah. Tuli, nah, ini yang saya maksud. Lama. Ya, setelah lama, haulihi tenggelam di bahri dunubi, di lautan dosa, wal asiyah dan maksiat. Tolaban ridho rahman, dan berharap ridho dan maha rahman dan maha penyayang. Jadi kitab ini Pak, ini asiknya ini diawali dengan curhat. Ini kalau Bapak pahami kok saya tenggelam dalam dosa, memang dia ahli nasihat. Bukan, ini curhatan. Tawaduknya seorang ulama besar ini. Kalau kita curhat kan beda. Apa baik memang curhat. Kalau beliau ini tawadu, karena dia sedang menulis kitab bermunajat bertawaduk kepada Allah. Dia merendahkan serendah-rendah diri. Serendah. Ya.
Jadi kalau kita paham ini beliau ini sedang curhat. Ya, jadi pahami dengan baik. Tidak jangan, oh ini syekh tenggelam dalam dosa, berarti dia ahli maksiat, tidak. Jadi harus dipahami begitu. Dia sedang curhat. Wa mukhalafata syaitan, dan mukhalafah itu melawan syaitan. Ya, wa najata, dan terbebas minan niron, dari api neraka. Wa najata itu terlepas. Wa dukhula fi darina, dan masuk ke dalam, dukhul itu masuk fi dari ke dalam surga. Jadi jinah ini makna jamaknya jannah. Kalau nar satu, niro lebih dari satu. Walam tasmah, dan mau tidak mau, tasmah ini toleransi, toleransi. Dan walam tasmah, dan mau lahu kembali kepada siapa? Kepada Muhammad bin Abu, lahu baginya, nafsuhu dirinya, suluka mengikuti sabil aman, jalan yang aman itu selamat, aman. Makanya aman itu juga bisa orangnya mukmin, sifatnya beriman. Makanya orang yang beriman itu aman segala-galanya. Berapa? Terusin. Ghairu annahu, maka sesungguhnya wajada di hadis, wajada itu menambah di hadis ini khairul insan, di dalam hadis sebaik-baiknya manusia. Siapa yang dimaksud? Muhammad bin Abdullah, Sayyidina Muhammad bin sebaik-baiknya makhluk insan. Dan menambahkan di dalam kitab ini di hadis sebaik-baiknya manusia. Sahibul mukjizat, sahib pemilik mukjizat, wal burhan, dan kebenaran. Burhan itu kebenaran. Ya. Annahu qala, maka sesungguhnya berkata siapa? Nabi Muhammad sahibul mukjizat, man jama, barang siapa mengumpulkan arba'ina 40 hadis, bahwa maka dia di amni wal kufar, dia dimaafkan, mendapat maaf, wal kufar, dan ampun. Pak jamaah, nah ini Pak Ujaro. Jadi ketika ada hadis begini, Pak jamaah langsung dijawab oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar. Pak jamaah, maka kemudian abdu, hamba ini kedudukan sebagai fa'il. Ya, jamaah itu jamaah itu sebagai jamaah fi'il apa? Fi'il mah wajahnya apa? Nah, bukan guru saya, bukan ngetek. Wajahnya apa? Nanti yang jadul ini ya, tanggalan sorot. Jamaah itu fi'il mah, wajahnya pahala ya, jamaah ya, masdarnya ijma. Makanya ijma itu kesepakatan. Ada ijma ulama, kesepakatan ulama. Jadi ulama berkumpul sepakat, itu namanya jamaah. Itu kata awalnya dari jamaah. Nah, fa'ul di sini pada jamaah, ini fa'ul jawab. Jadi secara sempurna itu Syekh Muhammad bin Abi Bakar begitu mendengar hadis ini,
langsung dia kumpulin hadis. Ya, wajama'aku, maka saya hamba arba'ina hadisan, ngumpulin hadis arba'ina hadisan sebanyak 40 hadis. Di atas ini dengan sanad al-muttasilati yang bersambung mutasil. Mutasil itu bersambung dari A ke B ke C ke, itu namanya mutasil. Sanadnya nyambung. Kalau dari A ke B ke C langsung ke F, itu nggak nyambung. Maka kedudukan hadis ini menjadi bukan sahih, jadi dhaif. Ya. Muttasilati ila nabiyyi alaihi salam. Saya tanya bu, apa? Alaihi salam, alaihi salam mu. Oh, kok mu? Hah? Ini ada yang kok ini bukan mu, bukan karena ada ilah. Karena dia kedudukannya itu kembali kepada pelakunya, yaitu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada hujjah, nggak mesti harus dibacakan. Makanya kalau ilmu nahu itu kan artinya contoh. Orang harus rajin belajar contoh. Jadi kalau orang selalu membuat contoh, itu kita tahu nggak? Ini bilangnya ini sebagai matutnya, ini jarnya, ini wal madrurnya, ini fa'il, ini fa'il. Makanya kalau sampai itu Pak di pondok itu kalau lagi ngaji itu lebih belajar kimia mah gampang gitu. Tapi kalau udah masuk ke ilmu nahu, sesorot, waduh. Karena babnya banyak. Kitab nahu yang besar itu tawakif. Kitab tawakif. Kalau inti nahu lagi yaitu baru dasar supaya dia naik ke tiga. Tapi kalau udah tawakif, waduh, limet. Dan kita begini, kadang-kadang kalau saya ngaji di pondok tidak nama India dulu itu sama siapa yang terkenal menahu gaya saklatif. Wajulubi dan meriwayatkan ulama ini setiap satu ambahu sebagian dari sebagian sahabatul abrar. Sahabat yang abrar itu yang mulia, abrar. Jadi hadis ini dalam hadis ini sangat bersambung kepada Nabi, lalu terambil masyayikh dari para ulama-ulama, guru-guru yang mutakhir, dan para apa? Para imam-imam kibar yang besar. Dari pertama Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, itu ulama-ulama yang besar. Wa zadal abdu fihi, dan menambahkan hamba fihi ma yaliqu bihi, dari apa-apa yang itu terkait ya, bihi dengannya, minal mau'izati, dari nasihat-nasihat, wal hikayati, dan hikayat-hikayat cerita. Dari nasihat, dari cerita itu dikaitkan ya. Al-masmu'ati, yang didengar, minal ulama'il majhulina, dari ulama yang disebutkan fil akhbar wal asar, baik di khobar maupun di asar. Ada khobar, ini saya terangin dulu ya, biar kalau paham baca kitab ini. Ada yang khobar, ada asar. Khobar itu adalah riwayat dari sahabat. Kalau asar itu sedikit saja, enggak. Kalau kita baca mustolah itu kan ilmu harus panjang, khobar syaratnya, dan ini pendek aja. Kalau asar itu dari para tabi
sesudah sahabat, tabi'in. Ya, jadi hadis ini dikaitkan dengan ulama yang disebutkan di dalam khobar dan asar. Ya, asa dan saya berharap. Siapa pun yang dimaksud asa itu? Saya berharap siapa? Muhammad bin Abu Bakar. Ayat mana? Keamanan, kenyamanan, terlindung, nggak boleh. Makanya terjemahan bebas. Ya amanah ini istilah amanah ya. Dari asal kata aman, dari aman, dari terlindung, dari nyaman. Min suqtil mali fil jabbar, dari suqtil itu marah, kemarahan. Ya, aman saya berharap dengan mengumpulkan hadis ini saya merasa nyaman dari kemarahan al-malikil jabbar, dari raja dan yang jabbar, maha pemaksa. Jabbar itu maha pemaksa. Ya. Wa yajidu ma'nahu, dan saya nih kalau terjemahan bebas, wa yajidu itu mendapat tercapai. Ini fi'il mudhari. Ya ada yang itu kan, tercapai. Ma'nahu cita-cita saya. Ma'nahu cita-cita saya. Bil akhirati, di akhirat, minal hakim sattar, dari yang maha bijaksana dan maha sattar, penutup aib. Ini sattar itu penutup aib. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka dia akan ditutupi aib oleh Allah. Sattar, yang maha penutup aib, penutup. Jadi Allah salah satu sifatnya sattar, menutup. Bibarokati majamaah, dengan berharap keberkahan apa-apa yang dikumpulkan dalam ahadits ini jamak dari hadis wal akhbar dan khabar khobar. Wa tamassa, dan saya berharap doa minan nazirina, orang-orang yang nazirin, yang membaca, yang memperhatikan kitab ini. Fihi, dengannya, wal mau'izina, al mu'izina, dan orang-orang yang memberikan nasihat, mau'izah. Minhum, dari Farahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati, mimman yazkuruhu, dari orang-orang yang membaca kitab ini. Yazkuru itu membaca, ya, bidu'ani, dengan doanya, walayana sahu, dan tidak melupakan. Saya ringkas supaya Bapak paham ini, jadi secara kontekstual kita terjemahkan. Hadis ini, kitab ini pembukaan, itu berisi 40 hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar, yang di dalamnya ada khobar, ada asar, ada hidayah, cerita. Jadi Syekh Muhammad bin Abu Bakar membaca hadis lalu dikaitkan dengan hikayat cerita. Cerita itu bisa dari khobar, dari asar. Nah, cerita ini oleh beliau itu dikumpulkan, ya, lalu diterangkan artinya, lalu dihikayatkan cerita itu, yang tujuannya agar orang yang membaca kitab ini bisa merenung. Makanya dinamai al-Qur'an, burung kecil. Kenapa burung kecil? Nanti ada ceritanya anaknya. Kenapa sih bukan gajah? Kenapa burung prit? Nah, ini asli. Itulah tujuan saya Muhammad bin Abu Bakar, karena ini pengajian kaitan akhlak. Jadi akhlak itu Pak, itu dicontohkan dari hadis Al-Mawaid ini. Yang pertama ar-rahimah, sifat saya. Saya lakukan. Ini ada yang udah ngantuk ngopi ngerokok Bapak. Santai. Jadi saya ngaji sama ngerokok, saya bilang apa aja. Ya orang itu kalau nggak ngerokok punya kalian gitu. Iya, kagak kelihatan kan. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, mudah-mudahan Allah
anhuma bagi keduanya. Qala berkata, siapa berkata? Umar, Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna, orang-orang yang penyayang. Ar-rahimuna itu penyayang, isim gama. Rahim satu, ar-rahimuna, orang-orang. Itu orang-orang yang penyayang, yarhamhumur rahman, akan disayang. Yarham itu fi'il madhi, tapi mudhari dari asal kata rahimah. Kenapa ada hum? Hum ini kembali kepada ar-rahimuna. Nah, itu kajian ilmu tata bahasa. Ini hum ini kembali kepada ar-rahimu. Ini domir gama. Jadi kalau dalam ilmu sorok, domir itu ada 14. Wa, rumah, hum. Ya kan? Ini jamak muadzakkar jamak. Kembali ke ar-rahimuna. Karena tidak ada tasniah. Kalau ada tasniah di sini bukan humna. Ya, jadi dua rumah, dia rumah, hunna. Terus antuma, untuk anti, antuma, antunna. Nahnu, anak. Dalam sholat. Dorobu, gitu kan? Nah itu kayak itu bahasa saya. Kalau ngaji itu sampai subuh dan lupa, yang asiknya nyorok, enak gitu. Ya, karena kalau lagi saya nyorok ini hafal itu maaf ya, anak saya dipanggil, ternyata lebih cepat. Saya tinggal, gua ngelawan bapak, dia dipanggil, anak saya dipanggil 4 tahun kan. Memang di sana ditekankan bahasa, baru juga dakwah. Itu kalau bapak nanti mau mondokin anak ahli, itu sangat gugur dan dakwah. Dan alhamdulillah, ini kalau lagi belajar di dalam saya kita kecil ya, itu lomba. Ini sebagai karena yang kalah, karena udah tua, belum gasnya. Kalau bisa jadi mah nggak keras ya, bayarnya nasi padang. Emang ayam ya. Kita lanjut ya. Ar-rahimuna yarhamur rahman, orang yang penyayang akan disayang oleh yang maha penyayang. Irhamu, nah ini ilham perintah. Irhamu, sayangilah man fil ardi, semua man dapat apa yang ada di bumi. Yarhamkum, yarhamkum, dan kamu akan disayang manusia oleh yang ini khobarnya sempurna. Ceritanya hari ini sempurna dengan khobar yang sempurna, dengan riwayat yang sempurna. Ya, saya belum terangkan secara kajian, nanti cerita kabar. Ya, saya terusin di bawah nih hikayat. Nanti saya terangkan secara global. Jadi kesimpulan. Wafi muafiqati hadal hadisah, dan yang terkait dengan hadis ini, yang terkait dengan yang saya tidak baca tadi di atas, ya, yang terkait dengan hadis yang kita baca di atas tadi. Hikayat, ada satu hikayat cerita. An-Umar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. An-Umar radhiyallahu taala, Umar sebagai pelaku. Karena yang pada suatu hari, siapa si Umar? Nah itu yang kita tadi. Ya. Karena yang pada suatu hari, siapa si Umar? Karena disimpan kembali kepada si Umar. Ya. Fisikati al-Madinah, sedang ada di sikati pinggiran. Pinggiran apa? Al-Madinah. Ini dia si Umar ini
keadaan Umar itu ditanya apa yang ditanya? Bagaimana keadaan kamu? Ya, Kola menjawab siapa si Umar? Kola berkata menjawab. Kola ini berkata, tapi terjemahannya juga berkata menjawab, kan ditanya. Kalau kita kontekstual, Kola berkata, mereka nggak enak. Makanya Kola ini menjawab, karena kan ditanya Kola. Ya, Kola menjawab si Umar. Ghafarali itu Allah telah, karena fi'il Nabi telah, bukan akan, telah. Ghafarali, Allah telah mengampuni saya. Wa tawadda ani, dan telah memaafkan saya. Udah diampuni, dimaafin kan enak. Gombal lah. Ya. Nanya lagi si Jumhur. Jadi si Jumhur itu saya ceritakan ini Al-Mawaiz Al-Usuliyah, ini cerita kayak orang dongeng, tapi dongeng ini benar ya. Bukan dongeng dilarang ada di dalam kita, bukan emang. Udah ada sumber bolong, bukan emang, ini cerita benar. Saya sambil cerita. Ini bagaimana gambarannya. Jadi Allah telah memaafkan saya, telah mengampuni saya. Kalau nanya lagi ke si Jumhur, kaget, ya, bi'asyai'in, dengan apa? Dijudika Allah mengampuni kamu. Dengan apa? Amalan apa sih yang Allah senang banget sama Allah? Gitu kalau orang berusaha. Ini orang berusaha, amalan apa sih? Orang nggak amat. Hajatan mana-mana udah bilang amalan apa? Gitu. Puasa 3 hari, makan lagi 23. Keluar kan udah, mulai kita ujung-ujungnya hilang kita gitu. Ya. Ini saya cerita apa? Jadi saya ingin nanti kesimpulannya. Ini kaitan dengan akhlak. Karena saya disuruh akhlak, gitu saya. Udah Al-Mawaiz saja yang cerita. Kalau dia apa terlalu gede, ya. Kalau itu hampir hatam saya hias. Karena kalau di pondok dulu nggak pernah libur kan kita. Itu Sahih Muslim, Sahih Bukhari bulan Ramadan, jumlah sudah selesai. Mengampung-ampung kita. Selesai maghrib buka. Jadi dengan amalan apa sih? Ente ini umat hebat banget sampai Allah ngampuni dosa kafir. Luar biasa. Bi'adlika, dengan keadilan kamu berbuat adil. Wa bijuhdika, atau kejuhudan kamu, juhud. Atau dengan amalan apa sih? Atau keadilan kamu, kejuhudan kamu. Ya. Qala, maka menjawab Umar ditanya, dijawab. Lama ketika wada'tumuni, kamu filqabli, wada'tumuni itu meletakkan. Kalau soal kuburan bisa jadi tanya, karena dia ahli, dokter. Jadi kalau di kuburan diletakkan, itu kan dipendam, bukan diletakkan di atas, di bawah. Wada'tumuni. Jadi jangan main di atas, kita dipendam. Gimana dipendamnya? Jadi hari-hari itu diletakkan di situ, wada'tumuni. Ini kalau kita ngaji begitu Pak, jadi awal-awal kita jauh. Karena kalau kita pahami wada'tumuni diletakkan udah kayak apa? Bukan diletakkan di atas, di dinding hari-hari. Ditutup tetap, kalau orang dulu tetap. Kalau dulu tetap dari apa itu? Tetap. Kalau sekarang apa? Begitu tetap ditaruh di bambu. Ini bitura wastartumuni, dan kamu diturab. Turab itu tanah. Turab kamu menutup dengan tanah, artinya dipendam, dikubur, ya, diletakkan di hari, di hari kan di apa? Dikubur di tanah itu duduk. Kalau orang duduk duduk. Wahidan,
Lalu saya ditinggal sendirian. Ya kalau kita habis ngubur bu, ya bu, harus ibu kalau habis ngubur pasti dipendam, ibu dipendam apa pulang? Ya. Jangan dipendam apa pulang? Kan itu mana lakinya kita pak? Pulang juga kalau sudah pulang. Ini ceritanya gitu tuh. Wahidan itu ditinggal sendiri pulang. Sendirian ya. Dakhala, karena sorot itu kan bersamaan, mana yang enak? Wajan samaan. Kalau untuk sorot itu wajan sama, bukan wajan yang kaku, sesuai konteks. Nanti kalau sambil mau bener-bener lah, mungkinnya kalah. Ini mau interval, ya. Terus dia saya wantar tumuni dan saya ditinggal sendirian, tinggal pulang. Padahal kemudian masuk ala malaikat, dua malaikat siapa yang ditugasnya itu? Maka marwabuka Allah. Ada yang bikin takut kurang ajar. Marwabuka Allah apa yang kita satu kurang ajar kan? Lu malaikat itu boleh lagi, yang tak tahu. Ya, kan ada cerita saya di nomor masa bentak malaikat itu kan. Emang gua baru bisa berarti kabur tuh malaikat tapi kan baru ditonton bukan. Ya kan saya tanya lagi takut. Cuma di motor kalau jalan bayangannya saya takut. Itu nanti kita ngambil dari asal sahabat takut. Gagah, ya. Dan ini dua malaikat datang di Israel karena mahibatan dengan muka yang akbar. Wah serem. Malaikat ini mahibatan ini yang akbar. Luar biasa itu malaikat. Ya. Ini cerita lah, hikayat, bukan cerita mimpi. Ya. Kalau asli sampai hilang akal saya berngomong. Kalau orang yang akal bukan bilang ngomong. Kalau bangsa ibu apa? Itu kalau ada orang datang bilang akalnya apa? Takut, datang orang itu hilang akal. Walaupun nanti orang itu bawa yang baik gitu. Karena saking hilang ini, toro aktif hilang. Bengong bukan hilang. Saya kalau ngaji kitab begini Pak, keren. Mana kalau saya ngaji kitab, sahabat di kode itu saat itu saya tak. Karena saya udah takut. Kalau ada yang ustaz yang takut, lapor apa saya? Pulang Pak, pulang. Kenapa pulang? Mana ada yang pulang? Dan sakit macam-macam. Toro asli, bengong. Nah itu kalau saya itu. Kalau toro itu hilang, asli, toro itu artinya hilang. Akli akal, aku ngomong tajam, kaget baru semangat gitu. Ini gaya ini nggak apa-apa, masih ya, apa kurangnya? Jadi nggak bingung ya kalau kita nggak ada bingung gitu, malah asik. Warna ada mafali dan copot tulang-tulang saya. Makanya bukan tulangnya keluar, lemes, itu makanya lemes. Bapak kalau melihat orang soalnya bengok, lemes gak? Nggak tentara, gimana ya? Itu makanya itu begitu tuh, berdek. Melihat orang malaikat soalnya bengok, berdek. Nah, bayangkan begitu. Itu dilihat lagi. Kalau di kamar takut atau punya enak, kita perlu begini saja kan. Ya kalau di kamar sendirian, maaf saya dulu buat itu. Saya apa begini? Sendirian saya di kantor. Gitu. Tolong menuntut apa yang kita kayak sendirian? Astagfirullah. Saya bisa dengar cerita. Ini namanya mawar itu cerita tentang apa percaya. Ya, min haibatihima. Karena keangkeran dia, kehebatan,
gagah luar biasa. Wa akhozani Nabi Muhammad, wa akhozani, dan dia megang pundak saya, dipegang. Kan? Wa ajalasani, dan dia didudukin. Pegang, duduk, ya, duduk situ, kata malaikat. Bapak, saya ibu lagi bengong, untuk terang, dipegang alhamdulillah, duduk situ loh. Perasaan kita bagaimana? Sama malaikat, kenapa ya? Kalau ngalamin mati dua kalau nggak pengen ngalamin habis. Jadi wa ajalasani, dan dua malaikat itu mendudukkan saya. Ini isi tasnya ada, karena dua malaikat Idris, jalasa ya, jalasa itu duduk, ya duduk. Pak, ini kalau kita ngaji begini Pak, kalau nikmat atau orang rasakan kena sebelum hari gampang, karena dia belum ada, makanya kita baru menurut dia asik kayak gitu, enak. Saya demen kajian begini enak, ya. Terus apa itu? Wa akhazani, terus ayat alami, kemudian dia nanya, ya dia nanya Allah serem. Didudukin serem mukanya, dipaksa duduk, yang dudukin juga angker, kebayang sama kita. Kemudian nanya kan, itu kan makin gampang kalau tidak. Kalau orang duduk kan, aduh ya Allah, kata orang ini nih si Sayyid Umar, aduh gimana ini? Pas sampai itu nidaan, sampai itu mendengar. Nidaan panggilan, nida itu panggilan, suara panggilan ya. Minal hati dari yang nggak kelihatan. Ada suara panggilan, saya dengar ada suara panggilan yang nggak kelihatan ini. Siapa ini? Ya, utruka, tinggalin hamba saya, tinggalin, jangan takut-takutin. Wala takhafuhu, ya terusannya tuh. Wala takhafuhu. Walau tahu, jangan ditakut-takutin hamba saya, tinggal dan ditakut-takutin kamu pergi. Itu bahasa kita. Ya, fa inni rahmatuhu, sesungguhnya saya telah merahmatinya. Wa tadawatu, dia sayang kepada burung kecil di dunia. Farahmatuhu, dan saya menyayanginya, merahmatinya fil uqbah, di akhirat, di dalam kubur. Sampai situ dulu. Nanti saya lanjutkan. Kesimpulan satu, sayang itu bersifat spontan, tidak dibuat. Kalau dibuat-buat kebaik, nggak ada orang Islam itu kalau sayang spontan. Yang kedua, sayang itu bersifat universal. Tidak melihat buruk, tidak melihat orang, tidak melihat, dia sayang semua yang lain. Universal. Makanya kalau saya ini, maaf, dulu waktu Gus Dur masih ada di Cijanjur, ya, waktu beliau ini dituntut, ini direkam apa sampaikan. Itu saya ngobrol, sayang semua, jangan ada pelanggaran, sayang itu semua nanti Allah akan sayangkan. Dan terbukti kalau Bapak pergi ke Jepang tahun yang lalu tanggal waktu 29 Syawal saya berangkat, itu melihat orang berjubel tidak ada putus-putusnya menziarahi makam beliau, sehingga menjadi destinasi wisata. Allah kabul ya, karena dia sayang sama orang. Apa orang hadir ini jangan guru kecil ya, guru kecil bukan orang ini, bukan orang Muslim, guru kecil disayangi oleh Umar, dibeli. Ganjarannya malaikat nyambut itu pergi kata Muhammad. Dia sudah menyayangi. Dia sudah membebaskan diri. Artinya secara akal kita kalau berbuat baik spontan, dan yang kedua jangan mandang orang kaya doang. Ini kadang-kadang kalau takbiran orang kaya ngomong-ngomong berebut juga. Kenapa? Berkat itu gede.
Giliran orang susah tahlilan aku. Begitu beruntung lagi tahlilan orang. Astagfirullah. Ada kan dia bacanya ini sempurna. Ini akhlak. Bagaimana akhlak Sayyidina Umar pada dulu? Akhlak. Dia sayang sama burung aja begitu, apa? Dia orang. Dan kesimpulan. Dan buah dari ini adalah kebaikan. Kebaikan. Kalau kita rajin takziah, kita meninggal selalu banyak orang takziah. Saya tahan begini makanya apa saya meninggal. Itu saya nangis sekali. Beliau orangnya pasti tidak mau nampak. Padahal seluruh murid-murid beliau pulang ke sana. Pulang lagi. Ya kan? Itu Abu Yazid dengan sangat besar. Ada yang namanya kawan wajah Abu Wasyafi sampai mamang saya ngajar di Asyafi karena tak tahu dengan apa itu meninggal Masya Allah sabar yang namanya jalanan dua adrum di orang Tasik sampai jenazahnya gak bisa saya diapain itu orang dibuat. Kata murid-murid, jangan dikubur apa di mana, kalau di manis sekali, jangan ditaruh pada di manis sekali juga. Kenapa? Karena dia paham sayang orang susah diladenin, orang kaya diladenin, begitu akhlak. Akhlak namanya, jangan melihat, dia mah gak punya mobil, jangan dideketin, orang susah, ya susah gak ada pulang sudah. Nah, malam ini kesimpulan saya baca Al-Mawarid al-Sunnah. Pertama, satu, berbuat baiklah secara spontan dan dibuat-buat. Dan harus belajar dari tahari dan takwa. Insya Allah kita akan mencapai seperti kita. Ini kan cerita sederhana. Ya. Dan yang kedua, berbuat baiklah secara universal. Sama buruk. Dia kasihan. Nah, juga ngajarin kalau kamu kencing aja diajarin berapa? Yang berlomba. Kenapa? Takut harus sembuh. Kan biasanya kalau kencing barangan kita mau dimana kayak jadi kencing. Kalau perempuan nggak bisa gitu. Kita kencing nggak boleh ada tembok kan? Ada yang enak gitu. Pelakunya gitu. Jangan dilomba, kenapa harus semua? Nanti semua bagian ada yang benar kita harus itu kita baca dan mudah-mudahan ini gak lama kita katakan kita dan Bapak udah bisa hari terus saya dapat pembagian pahala saya pembagian pahala karena saya ngaji juga sama Bapak Al-Fatihah ya semua kita mendapat keberkahan ilmu ini. Dan yang ketiga, kesimpulan dari cerita ini bahwa buah dari semua itu adalah kebaikan. Jadi kalau Bapak rajin kajian, rajin orang-orang dan ilham tadi, nanti meninggal nggak usah diundang orang terlalu. Biar mati, benar nggak? Dan terbukti makam para ulia. Lama tentang Bogor, saya ngaji di Pak Bogor tiap hari Kamis selalu Jumat sekalian diarah. Ngaji sama Abdul Abdul, saya masih ngaji yang ini. Ya, itu yang namanya makam nggak sepi kan? Kenapa dia ilham saya orang? Ya, saya makanya ada rohim. Ibu itu dikatakan rahim. Rahim itu asal ada rohim saya. Ada rahim. Rahim itu saya. Ibu kira-kira kalau lagi hamil, taruh di rahim. Sama anak berbeda apa saya? Saya multi-multi kilogram gitu kan? Yang mana? Padahal mah saya mati kalau saya tidak lagi juga. Dia luar biasa, ada berapa kali. Ini panas juga, benar ya? Saya nggak mau tinggal itu. Artinya rohim tetap aja dia salah. Dari pulang dari sini, amalin kita sama-sama, irhamu saya. Caranya belajar dari Ustaz Abdul Tajal Tahal.
buang riba, mati gitu. Buang, ini penyakit kan? Wah, nanti nggak kita masukin yang bagus-bagus tahu. Nah, kita tahu itu ya. Ini kayak burung. Kalau kita nggak begitu, jadi itu burung gitu. Gencet akuran, burung gitu. Kalau bahasa akuran gencet burung gitu. Tapi kalau orang dia bertahan tahan sepotan dia. Paknya paling gampang. Paro aku dan dia melihat sepotan. Jadi kebaikan bu, rasa sayang sepotan dari buah-buah. Dia buktiin aja antara yang dapat belasannya. Bahwa benar nggak ya? Apa kan dia bilang? Ini berapa itu ada? Itu namanya sayang. Sampai sini ya, dari dalam itu kata Pak dan ngaji sama saya boleh. Ini abang-abang udah bercengkar kan, asik katanya. Ya kan? Kalau mau khusus silakan ada saya, ya kan? Ya sarannya bawa rebus, bawa pisang, jangan bawa amplop mau saya nggak mau. Kemarin bercanda, ya. Saya berkahnya aja, berkah kita berkah antara mas saya yang mengajari saya, yang berat saya bisa mengamalkan, kata-kata mengamalkan, mengamalkan. Insya Allah kita hadir di majelis ini kita bisa terus karena bilang, nanti kita bilang itu. Yang kedua, mudah-mudahan ini istiqomah. Itu yang penting. Istiqomah. Pakai kok, bukan pakai kaf. Kalau istiqomah itu lurus, tegak lurus, berkesinambungan. Kalau pakai kaf, istiqomah, istiqomah tiga tetap. Nabi begini yang ngatur karya. Insya Allah kalau lagi serius. Kita akhiri dengan membaca kalimat